Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSI semua. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di acara Tech Talk di hari ini, di hari Kamis tanggal 7 Juli. Sebelumnya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memudahkan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Dan semoga apa yang akan saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, bismillah. Hari ini saya akan menyampaikan Tech Talk mengenai yang saya beri judul Lumen Testing atau generalnya Laravel atau Lumen Testing karena sebenarnya sama saja. Oke, lanjut saja. Di testing yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini yaitu merupakan beberapa, sebenarnya testing itu kan ada banyak ya, ada macam-macamnya, ada mock testing, ada integration testing, ada unit testing, kemudian ada user accessibility testing dan lain sebagainya. Tapi pada pagi hari ini yang akan saya jelaskan yaitu integration testing dan unit test. Kenapa yang akan saya jelaskan itu? Karena memang dua tes ini yang berkaitan langsung dengan proses pengembangan software di Badan Sistem Informasi UI, dan ini khususnya terlebih kepada developer yang menggunakan Lumen. Oke. Kemudian di sini kenapa harus testing? Yang saya highlight gitu ya. Kenapa sih kita harus melakukan testing itu? Apa sih untungnya gitu? Testing itu kan kalau secara alamiah kita menambah pekerjaan baru yang mungkin bisa dibilang di luar skop kita gitu ya. Karena memang bikin testing itu agak susah-susah gampang karena memang testing itu antara kita mencari bug dari suatu kode yang kita bikin sendiri gitu. Itu kan kalau kita pikir-pikir sesuatu yang menyebalkan gitu. Cuman dari itu semua gitu ya, kita harus tahu kenapa kita harus testing gitu ya. Yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk mendeteksi error secara dini. Jadi kenapa kita harus testing? Agar kita tahu di mana sih letak kesalahan yang ada pada kode yang kita bikin. Atau karena kita bekerja secara tim gitu ya. Bisa jadi kode teman kita itu membuat kode yang punya kita awalnya benar itu menjadi salah. Gitu. Karena kan jadi testing ini kenapa penting gitu ya. Yang kedua, meminimalisasi terjadinya bug. Ya kurang lebih sama dengan poin yang nomor 1 tadi. Intinya kalau kita sudah membuat sebuah logic gitu ya, bisnis logic atau kita membuat sebuah fitur gitu ya, katakanlah sangat bisa terjadi di sana terdapat sebuah bug. Antara bug itu terjadi karena memang kurangnya pemahaman kita mengenai flow yang seharusnya sebenarnya itu seperti apa, atau mungkin karena memang ya mungkin kita memang lalai untuk lalai untuk melakukan misalnya pengecekan terhadap sesuatu, misalnya harusnya kembaliannya berupa integer 2 tapi ternyata kita mengembalikan integer 4 gitu ya. Itu kan sesuatu yang akan menimbulkan bug. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencari error dan kelemahan sistem. Selain kita mendeteksi bug yang memang terjadi karena memang kesalahan yang mungkin kita tahu gitu, tapi bisa jadi ada kesalahan yang kita memang sama sekali nggak tahu gitu ya. Jadi kayak misalnya ternyata ketika kita menambahkan sebuah data, misalnya kita kerja di perbankan gitu, kita akan menambahkan balance atau saldo kepada nasabah gitu. Ketika kita tambahkan, ternyata kode kita bukannya menambahkan malah mengurangi, itu kan merupakan error yang sangat fatal gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita membuat sebuah software itu kita kita buat sebuah testingnya agar kita bisa dapat mencari error dan kelemahan dari sistem yang kita bikin. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan informasi untuk kualitas produk software. Ini berkaitan dengan slide selanjutnya, yaitu ini intinya kita dapat melakukan visualisasi
dari sebuah testing yang sudah kita bikin gitu ya. Testing kita bikin itu apakah sudah melakukan testing keseluruhan kode yang kita bikin atau belum gitu ya. Jadi mungkin kita lanjut saja ya. Ya, sini hubungannya dengan nomor 4 ini tadi, yaitu menjaga informasi untuk kualitas produk dan software, itu kita bisa menggunakan yang namanya code coverage. Code coverage ini merupakan melakukan sebuah laporan gitu ya, laporan seberapa banyak kode kita yang telah diberikan tes gitu. Simpelnya gitu, ketika kita mempunyai sebuah kode kemudian kita telah mengetes gitu ya, kita akan dengan code coverage ini kita akan tahu kode mana saja sih yang belum kita berikan tes gitu. Misalnya kita punya 2 metode gitu ya, kita baru mengetes metode 1 gitu, maka metode 2-nya akan terdeteksi kita belum melakukan testing, sehingga code coverage-nya nanti hasilnya yaitu 50%, karena memang kita baru melakukan testing di satu metode gitu. Sehingga kalau kita ingin code coverage kita itu 100%, ya kita harus melakukan testing kepada 2 metode kita tadi. Sehingga output yang dihasilkan dari code coverage ini yaitu 100%. Karena memang bukan sebaik-baik ya. Mungkin sebuah software yang baik itu ketika kita sudah mempunyai code coverage 100%. Oke. Nggak perlu lama-lama, ya, ini intronya sedikit saja, kita langsung demo saja mungkin ya. Oke, di sini saya sudah buat sebuah project gitu ya, namanya TikTok gitu, karena kita di sini konteksnya TikTok menggunakan Lumen. Seperti biasa karena kita pakainya Lumen gitu ya. Kemudian saya akan jalankan environment ini di Docker dengan menggunakan image yang sama yang biasa kita pakai, atau yang biasa di akademik pakai, yaitu di Gateway Backend OS. Itu versinya versi 8, karena kita menggunakan PHP versi 8. Kemudian di sini saya sudah membuat sebuah controller gitu ya, sebuah controller dummy sih. Ini hanya untuk sebagai bahan testing saja gitu ya. Di sini ada to-do controller. Kemudian untuk melakukan testing itu kita bisa menaruhnya di dalam folder test. Jadi kalau teman-teman buka Lumennya masing-masing, pasti biasanya sudah ada folder testnya gitu. Jadi kita bisa langsung memulai untuk membuat testing di sini gitu ya. Oke, langsung saja kita coba lihat di controllernya. Di sini baru cukup simpel. Saya belum nambahin apa-apa, nanti kita tambahin bareng-bareng. Saya tambahin maksudnya. Di sini to-do controller ini cuman metodenya baru satu, yaitu ada invoke, kemudian kita menggunakan service ya, karena kita ingin memisahkan business logic sehingga tidak berada di controller, sehingga kita pindah ke service, ataupun kalau di tempat lain kita bisa sebut namanya use case atau yang lainnya. Kenapa kita nggak melakukannya di controller ya, karena tujuan utamanya memang agar kode kita bisa di-testing. Jadi kenapa kita melakukan istilahnya itu expression of concern gitu ya, SOC gitu istilahnya, karena memang agar kode kita itu bisa kita tes gitu. Kalau kita menaruh semua kode kita di controller, maka kita akan sangat kesulitan untuk melakukan testing gitu. Karena untuk melakukan testing metode yang banyak, yang business logic yang banyak di controller gitu akan sangat merepotkan, karena mungkin yang kita lakukan yaitu integration testing, karena memang integration testing itu tidak menyangkut langsung dengan bisnis prosesnya, tapi hanya inputnya apa kemudian outputnya apa gitu. Tapi sedangkan kalau unit test itu kita bisa memvalidasi, misalnya kita punya metode gitu ya, keluarannya harusnya apa tapi ternyata hasilnya apa, seperti itu. Oke, kita coba lihat di to-do service. Di sini to-do service ya. Bentar. Oke, di sini to-do service saya baru punya 2 metode simple. Nanti saya tambahkan. Kita coba lihat dulu di sini apa yang sudah saya bikin, yaitu di sini ada to-do service test. Sini tes ini returnnya biasa, return hello. Oke, kemudian
kita di sini untuk melakukan testing, maka kita bisa menuju ke to-do test. Di sini saya akan coba, di sini saya sudah bikin 2 tes gitu ya. Kalau teman-teman pengen bikin tes baru, nanti akan saya tunjukkan caranya, tapi yang jelas ini saya coba yang sudah ada dulu. Di sini saya beri nama test that to do returns a successful response. Nah, di sini to do controller tadi itu saya mapping di endpoint-nya to do. Nah, saya tadi sudah set di sini di web, yaitu get, metodenya get yaitu to do controller. Kemudian kita akan coba kita tes apakah keluarannya dari to do ini merupakan hello gitu ya. Jadi caranya kita bisa menggunakan namanya metode this get kalau di to do test ini ya. Nah, di sini get ini kita maksudnya kita akan menembak endpoint get dengan metode get ke endpoint-nya /todo. Jadi kalau kita ingin melakukan pengetesan ke metode post, ya kita bisa menggunakan metode post, gitu. Misalnya post to do gitu. Atau kita ingin melakukan put, ya sama saja kita bisa coba menggunakan this put /todo. Oke. Nah, seperti ini. Jadi karena ini tadi metodenya berupa metode get, maka saya akan menggunakan this get untuk melakukan testing. Kita coba running. Menjalankan running ini, running ini kita coba di sini saja. Caranya kita bisa memanggil di vendor bin PHP unit, karena kita walaupun di sini namanya integration test nanti ya, tapi kita menggunakan tools namanya PHP unit. PHP unit ini memang bukan punya Laravel ya secara langsung gitu, cuman dia sudah diincludekan, sudah diinstal sama si Laravel atau Lumen-nya, sehingga kita bisa langsung menggunakan PHP unit ini di Lumen atau Laravel kita. Oke, kita PHP unit, kemudian kita bisa menambahkan parameter filter. Kita copy, kita paste saja tadi nama metodenya. Kita coba jalankan. Nah, di sini maka kita akan muncul hasilnya. Hasilnya apakah berhasil ataukah error. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah F, yaitu false atau failure maksud saya. Maaf. Di sini kita bisa lihat di sini ada nomor 1 dulu ya. Nomor 1 yaitu di sini nama tesnya apa, kemudian metode yang dijalankan apa gitu ya. Di sini ada keterangannya failed asserting that two strings are equal. Jadi di sini tadi saya menggunakan yang namanya assert equals. Assert equals itu apa? Assert equals itu yaitu membandingkan expected value, yaitu value yang benar itu seperti apa. Kemudian kita bandingkan dengan misalnya kalau di sini tadi karena kita melakukan menembak sebuah endpoint gitu ya, maka kita bisa ambil responnya ya, respon get content gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya responnya JSON nanti beda lagi, kita coba nanti satu-satu. Oke, di sini tadi terlihat ya error expected. Kalau di sini expected yaitu ditandai dengan tanda dash 3 kali. Kemudian kalau actual yaitu tanda plus 3 kali ya. Oke, kalau di sini tandanya cuma 1 kali, kurang tahu kenapa. Yang jelas di sini expected itu dia yang minus, kalau actual itu yang plus gitu ya. Expected-nya yaitu responnya yaitu berupa hello, tapi ternyata responnya yaitu berupa di sini validation error gitu ya. Terdapat kesalahan pada data yang diberikan. Nah, di sini ada pesannya yaitu title wajib diisi. Kenapa? Karena memang di sini tadi kita ada sebuah validasi gitu ya, namanya to do request. Ini merupakan form request yang sebenarnya nggak ada di Lumen, sebenarnya ada cuma di Laravel, cuman di kemarin saya di Castle itu saya sudah menambahkan form request. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan form request itu di Lumen, bisa dipakai di Lumen. Oke, di sini kita mempunyai to do request simple.
Di sini ada nama fieldnya title, kemudian validasinya required. Jadi memang di sini kita mempunyai validasi gitu ya. Kita memvalidasi bahwa kita harus memasukkan title. Title-nya yaitu required. Sedangkan di sini tadi kita tidak memasukkan data apa-apa ya. Kita coba kalau kita masukkan title-nya ke apa namanya, ke dalam request ini. Karena ini berupa metodenya get, kita bisa coba tambahkan sebagai parameter. Misalnya tes. Kita coba running lagi. Ya, berhasil. Karena memang title ini sudah masuk di request kita. Kita bisa coba cek apakah benar request ini ada datanya. Kita coba bisa dump, menggunakan request all. Kita coba jalankan aja, kita bisa cek itu benar. Kita punya array di sini, isian dari request kita yaitu title, kemudian isinya adalah test. Oke, sehingga kalau kita pengen misalnya gitu ya, kita pengennya karena ini get request, mungkin kita nggak perlu kasih validasi gitu ya. Kita bisa ganti saja, kita ganti jadi request. Jadi kita tidak perlu menggunakan form request. Jadi tidak perlu melakukan validasi. Oke, kita coba jalankan lagi. Oh, masih berhasil karena memang sudah sesuai ekspektasi kita bahwa metode to do ini, to do get ini, dia akan mengembalikan string berupa hello gitu ya. Kita coba kalau return-nya berupa JSON seperti apa. Kita coba di sini response JSON. Kemudian di sini misalnya kita keluarannya data gitu ya. Data tes. Kita akan tes, mana tadi tesnya, to tes. Nah, kita akan cek dulu apa hasil. Karena ini sudah kita hapus validasinya, kita hapus saja. Kita coba dump. Kita jalankan lagi. Di sini ada data hello. Nah, jadi defaultnya ketika kita manggil get ini, tentunya dia akan mengembalikan, ketika kita get content, dia akan mengembalikan data berupa string. Ketika kita ingin melakukan checking pada respon JSON gitu ya, maka kita perlu kita encode, kita kita decode dulu ya string JSON-nya ini tadi agar menjadi sebuah array, agar kita bisa lebih mudah melakukan testingnya. Kita coba cek dulu apakah di Laravel itu ada metode JSON. Ya, kita coba decode manual saja. Response JSON decode get content. Oke, kita coba di sini passing response, kita cek, coba cek lagi. Nah, ternyata di sini dia salah karena memang class object does not match. Oke, sorry. Ini karena salah. Kita coba cek sini. Di sini asset equals itu dia mintanya string ya. Oke, kita berarti nggak bisa comparing dengan array. Kita coba karena ini respon, kita coba dump dulu saja. Response, kita dump, dia hasilnya berupa array. Di sini ada berupa data. Karena kita ingin comparingnya itu comparing data ya, karena kita asumsinya ini tadi masih sama kayak yang tadi, cuman kita masukkan ke respon JSON gitu ya. Maka kita akan comparing dia menjadi data. Hello data. Kita coba cek lagi dan berhasil. Karena memang di sini tadi respon data ini tadi yaitu isinya array data gitu. Array data ya, data kemudian isinya
key-nya data, kemudian value-nya hello gitu. Oke. Tapi kita coba lihat kalau misalnya ini mungkin tes kita sudah jalan seperti ini gitu ya. Tapi kita coba cek kalau misalnya kita komen seperti ini, apa yang akan terjadi. Di sini ternyata errornya trying to access array offset on value of type null. Nah, di sini seharusnya errornya yang di testing kita seharusnya jangan sampai error karena memang testing yang kita kode ya testing kita bikin itu error. Tapi harusnya testing kita itu tetap jalan, cuman ekspektasinya yang salah gitu. Jadi kalau seperti ini yang salah bukan responsnya, tapi testing kita yang salah. Kenapa salah? Karena memang respons ini tadi kalau kita cek sekarang maka hasilnya yaitu respons. Cek dia hasilnya yaitu 0. Jadi karena ini tadi memang tidak mengembalikan apa-apa ya, kita decode maka dia akan hasilnya kosong. Dan kita panggil dia array data, maka dia akan error. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya kita bisa menggunakan array helper sehingga ketika kita memanggil value-nya 0 maka kita tidak akan menemukan error gitu ya. Kita coba cek menggunakan helper dari Laravel yaitu arr get namanya. Kemudian response, kemudian data itu. Kita coba cek. Ini intinya kita mengambil key data dari variabel response itu. Kalau dia array, kalau dia ternyata 0, maka dia akan mengembalikan nilai default. Defaultnya yaitu 0. Kita coba cek. Nah, di sini violet are setting that null match expected hello. Nah, kalau di sini dia sudah secara kode sudah benar karena dia pesannya sudah sama, sudah benar ya. Karena pesannya yaitu violet asserting bla bla bla. Sedangkan kalau yang tadi yaitu error exception, tes kita terdapat exception-nya itu yang membuat tes kita salah. Kalau seperti ini dia sudah secara kode tesnya dia sudah benar. Nah, hanya saja memang di sini karena ada perubahan kode fungsionalitas dari kode controller, maka tes kita valid. Kalau kita ingin misalnya nih, ini tadi kontrolernya kan sudah berubah gitu ya, responnya gitu ya. Maka kita harus merubah testing kita sehingga testing kita sesuai dengan kembalian dari controller kita yang baru gitu. Karena tadi kontrolernya kosong, maka kita bisa menggantinya menjadi misalnya kan ini tadi respon ini tadi kosong itu array dia tadi 0 gitu ya. Kita bisa coba assert 0 response. Nah, kita coba cek. Maka dia akan berhasil karena memang kembaliannya sesuai gitu ya. Dari controller tadi tidak mengembalikan apa-apa, kemudian testing kita assert kalau dia kembaliannya memang kosong gitu ya. Oke, ini tadi merupakan implementasi dari yang namanya integration test gitu ya. Cuman mungkin masih terlalu simpel, kita coba tambahkan beberapa fungsionalitas sehingga kita bisa lihat real case-nya itu seperti apa gitu ya. Misalnya kita di sini mempunyai sebuah metode namanya calculate gitu ya. Di sini kita coba mungkin ini sih tadi baru simpel gitu ya. Jadi ada perkalian gitu. Kita coba tambahkan fungsionalitas lain, misalnya ketika kita kasih percabangan ketika A sama dengan 4, maka A sama dengan A kali 2. Kemudian ketika dia misalnya else if A-nya sama dengan 10, maka kita akan melakukan modulo hasil bagi dari A. Hasil bagi dari 10. Selanjutnya ketika dia ternyata bukan 4 atau 10, maka kita langsung kalikan saja gitu ya. A dengan B gitu.
Oke, kita coba di controller kita tadi. Kita coba komen dulu ini. Kita panggil this to do service, calculate. Kita coba biar dia bisa dinamis, kita ambil datanya dari request gitu ya. Request input namanya A gitu saja ya. A, kemudian request input B. Oke, kita coba ini result hasilnya apa. Kita coba cek. Kita dump dulu result hasilnya apa. Service. Oke, kita cek dulu responnya apa. Response. Oh, responnya yaitu berupa error gitu. Arguments with the type string. Oke, tapi di decode error. Oke, mungkin ini tadi ada yang kurang gitu ya. Sebelum kita testing kembaliannya apa, maka kita bisa tes dulu respon code-nya itu apa. Kita coba tambahkan di sini response assert success atau successful gitu. Nah, di sini akses successful yaitu ketika code-nya lebih dari 200 atau dia kurang dari 300 gitu ya. Successful, kita coba cek. Oh, ternyata dia hasilnya tidak successful karena kita mendapatkan respon code-nya yaitu 500, sedangkan kita ekspektasinya dia successful gitu ya, yaitu di atas lebih dari sama dengan 200 atau kurang dari 300. Oke, kalau seperti ini kita sudah bisa menambahkan di sini tadi ada kesalahan ini ya. Kita bisa coba cek kesalahannya, kita bisa coba cari di storage log moment. Kita coba hapus dulu, kita ulang. Di sini ada kesalahan yaitu argumen A must be of type string, null given. Jadi di sini tadi karena memang kita tidak melakukan validasi apa-apa gitu ya. Di sini ketika kita melakukan memasukkan input A ke dalam metode calculate ini, dia akan error. Kenapa? Karena memang input A ini dia bisa diisi, bisa jadi diisi, bisa jadi tidak gitu ya. Dan bisa jadi ketika input A ini diisi pun dia bisa jadi hasilnya akan berupa sebuah string, bukan sebuah integer. Sedangkan kalau kita lihat di metode calculate ini, dia parameter pertama merupakan integer A, kemudian parameter kedua merupakan integer B. Jadi dia ekspektasinya strongly type, tipenya integer, kemudian yang B dia juga strongly type, dia tipenya integer. Maka sebelum kita masukkan ke metode calculate, kita harus melakukan konversi value dari input ini ke tipe integer. Sebelum itu, karena input A dan input B ini dibutuhkan di metode calculate, dia tidak boleh kosong karena dia harus integer gitu ya. Maka kita bisa memberikan validasi di sini. Kita balikan lagi tadi namanya to do request. Oke, kita coba kembali ke to do request. Kita tambahkan di sini A required, B dia juga required. Kita juga tambahkan integer, ya harus integer. Kita tambahkan juga minimal 1 misalnya, minimal 1 ya. Kita coba jalankan. Nah, dia akan kembaliannya 400. Nah, responnya seperti apa nanti kita coba cek. Yang jelas dia 400 yaitu bad response exception gitu ya. Kita coba cek responnya seperti apa. Kita dump. Oke, seperti ini. Sebentar. Oke, ini kita coba komen dulu. Nah, responnya terdapat kesalahan pada data yang diberikan seperti tadi yaitu validation error. Sini A wajib diisi dan B wajib diisi.
Nah, maka kita perlu memberikan nilai A dan B. Nilai A misalnya kita isi 10, kemudian B kita isi berapa ya? 20 misalnya. Coba cek kembaliannya seperti apa, maka dia akan kembaliannya 0 karena kita belum kita belum lihat ya apakah hasil perhitungannya tadi benar-benar 0. Kita coba tambahkan ini, kita uncomment dulu dan ini kita uncomment dulu, redam lagi, coba lagi. Oke. Tadi hasilnya 0 ya. Di sini A yaitu 10 dan B 20. Karena kita di sini tadi sudah memberikan validasi integer ya, mungkin kita tidak perlu melakukan casting dia ke integer. Tapi bisa jadi kalau kita biar agar lebih type safety, kita bisa convert dia menjadi integer dan dia juga menjadi integer. Oke. Kita coba cek ke metode calculate. Kita cek ketika A-nya 10, maka A modulo 10, yaitu hasil bagi dari 10 modulo 10 yaitu 0. Kemudian B-nya 20. B-nya 20, maka 0 kali 20 ya hasilnya 0. Jadi secara hasil ini tadi sudah benar ya. 0 gitu ya. Nah, kita untuk melakukan sudah di sini tadi resultnya kita coba masukkan ke data dulu. Oke, kita coba dam lagi, kita karena sudah bentuknya JSON, coba dam dulu respons dalam bentuk JSON-nya seperti apa. Data 0. Oke. Nah, gimana caranya kita melakukan pengetesan ketika metode ini di controller kita ini hasilnya benar? Karena di sini kita memberikan nilainya statis gitu ya, 10 dan 20 gitu ya. Kita bisa melakukan assert juga dengan cara yang statis. Kita coba assert equals. Nah, assert equals merupakan di sini expected-nya berarti 0 karena hasilnya harusnya 0 gitu ya. Kemudian responnya seperti ini tadi. Respons data gitu ya. Equals 0 apakah dia sama dengan data kembalian dari to do ini tadi. Kita coba cek dan dia berhasil karena memang kembalian dari to do ini tadi yaitu 0. Kita coba ganti ini menjadi 11 gitu ya. Apakah hasilnya masih sama? Ternyata salah karena hasilnya yaitu 220 tapi kita expected-nya 0. Ketika kita membuat sebuah test case, pastikan expected kita atau yang ini karena kita tadi kan hitung manual gitu ya. Yang kita hitung manual itu sama dengan hitungan dengan inputan yang kita masukkan ke controller ataupun metode yang kita testing ini ya. Agar kita bisa mendapatkan hasil yang sama, hitungan kita dengan dengan yang sudah kita masukkan di sini tadi, kita bisa coba tambahkan saja di sini A, variabel A gitu ya, 11 ya. Kemudian B dan 20. Kemudian di sini kita ganti sama dengan 11. Oke, kita gabungkan saja stringnya sama dengan A tambah dan B sama dengan B. Nah, kemudian kita coba tambahkan calculate ini tadi seperti apa, karena tadi mungkin panjang juga seperti ini gitu ya. Kita bisa memanggil
si service yang melakukan kalkulasi ini tadi di sini. Hanya saja ketika kita membandingkan data kembalian dari metode kita yang bisa jadi salah gitu ya, dengan kita memanggilnya di service ya, di testing gitu ya, bisa jadi hasil testing kita akan benar gitu. Ini padahal hasilnya salah ini. Maksud saya seperti ini. Misalnya di sini kita coba panggil service-nya yaitu to service. Coba inisiasi to service calculate yaitu A dan B. Di sini kita coba di sini ekspektasinya yaitu C gitu ya. Kita jalankan lagi, maka hasilnya akan benar karena dia sampai kapanpun dia akan sama hasilnya dengan hasil dari metode calculate ini tadi. Sedangkan kita harus tahu dulu calculate ini ketika kita masukkan A berapa dan B berapa, keluarannya itu harus seperti apa gitu. Jadi kita jangan membandingkan hasil dari sebuah metode yang kita bikin gitu ya. Tapi kita bandingkan dengan nilai yang eksak yang memang kita sudah punya hitungan asli realnya gitu ya. Sehingga kita bisa yakin kalau memang hasil hitungannya itu benar gitu. Bukan karena memang metode kita yang salah mengkalkulasi gitu. Jadi kalau kita karena kita sudah parameternya seperti ini 11 20 gitu ya. Kita bisa tambahkan lagi menjadi array gitu. Misalnya kita for each test data gitu. Kita bisa tambahkan di sini kita asumsikan array pertama yaitu A, array kedua itu B, kemudian indeks ketiga itu hasilnya gitu ya, C gitu ya. Jadi gini bisa kita tambahkan berarti 11 20 tadi hasilnya seharusnya 220. Kemudian di sini tadi ada 10 20 hasilnya seharusnya 0. Kita bisa panggil di sini test data as item Oke. Di sini item, maka item 0 merupakan A, item 1 merupakan B, kemudian C merupakan item 2. Oke, kita coba jalankan lagi. Dan hasilnya benar. Jadi kita bisa yakin gitu ya, ketika kita memasukkan nilai eksak yang sudah kita hitung kebenarannya gitu ya. Calculate ini ketika kita A-nya 11, kemudian B-nya 20, hasilnya harusnya 220 gitu ya. Enggak yang lain gitu. Kalau ternyata lain hal kalau memang ternyata hasil perhitungan manual kita yang salah gitu ya. Yaitu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari mungkin ya. Karena memang kesalahannya bukan kesalahan dari logic calculate-nya, tapi kesalahan hitungan manual kita gitu ya. Jadi harusnya ketika kita membuat tes itu pastikan kita benar-benar tahu business flow-nya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa gitu ya. Nah kalau sini tadi karena memang kita tahu to service tadi isinya seperti ini, A4, kemudian kalau A-nya 4, kemudian A-nya dikalikan 2, tapi ketika A-nya 10 dia dimodulo. Sedangkan kalau selain itu dia langsung dikalikan, maka kita seharusnya langsung mengetahui hasil eksak resultnya seperti ini. Kita coba yang lain, misalnya sini tadi belum ada angka 4 gitu ya. Kita coba tambahkan angka 4. Angka 4 ketika kita masukkan A-nya 4, berarti 4 kali 2 8, misalnya B-nya 8 kali 2 misalnya. Berarti harusnya dia kembalinya adalah 16 gitu. Kita coba jalankan lagi. Ya, dia masih benar karena memang hasilnya benar gitu ya. Untuk memastikan kita coba komen saja di sini. Kita coba cek responsnya seperti apa. Respons dari 4, A-nya 4, B-nya 2
seperti apa? Benar 16, jadi benar tadi ya, yang kita expect hasilnya yaitu 16 itu. Oke, ini merupakan integration testing gitu ya, karena kita memang melakukan testing dengan cara menembak endpoint gitu ya. Ada satu lagi tadi namanya yaitu unit testing. Apa unit testing? Unit testing itu kita melakukan testing. Unit testing itu unit terkecil ya, kita melakukan testing ini ya. Jadi ketika tadi ada integration testing itu di atasnya unit test itu. Unit test itu merupakan testing terkecil yang bisa kita lakukan di aplikasi kita atau software kita gitu. Nah, di sini kita mempunyai 7 service gitu ya. Jadi perbedaannya kalau tadi kita melakukan testing dengan melakukan penembakan endpoint gitu ya. Jadi kita melibatkan banyak hal ini. Di sini kan ada namanya HTTP request, kemudian ada HTTP response, ada validasi, kemudian ada business logic-nya. Sehingga dia memang dinamakan integration test karena dia berhubungan dengan banyak interaksi gitu kan. Jadi kalau kita melakukan testing berupa unit test gitu, kita hanya melakukan testing ke unit terkecil dari sebuah aplikasi kita gitu. Misalnya kita testing satu metode gitu ya. Satu metode dari sebuah kelas gitu misalnya. Validasi kan metode dari sebuah routes gitu. Oke, kita coba. Di sini ada tes. Kita coba ganti tes that calculate returns value. Kita coba calculate, kita terapkan hal yang sama, cuman bedanya kita tidak perlu memvalidasi nilai A dan B-nya seperti tadi gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini calculate 2 dan 2 gitu ya. Kalau kita lihat di fungsi calculate kita tadi, yaitu ketika A-nya 2 dan B-nya 2, maka di sini kita tidak akan masuk sini, dia pasti akan langsung ke sini. Jadi 2 kali 2 pasti hasilnya 4. Jadi ketika kita memanggil calculate dengan parameternya A-nya 2 dan B-nya 2, maka hasilnya seharusnya 4. Kita coba bisa ganti testing kita menjadi vendor unit filter, metode yang baru yaitu berhasil gitu ya. Nah, di sini maka kita bisa memastikan bahwa metode dari controller calculate metode calculate dari service kita itu hasilnya benar. Nah, selain assert equal di sini tadi, kita juga bisa menambahkan pengecekan bahwa dia tidak sama dengan nilai tersebut gitu. Maksud saya seperti ini. This assert not equals. Jadi kebalikannya gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan 2 dan 2 seperti ini tadi, maka dia hasilnya tidak mungkin 10. Jadi kita pastikan bahwa hasilnya memang bukan 10. Kita bisa mengganti ini tadi dengan assert not equal 10 gitu ya. Kita jalankan lagi, maka dia akan benar karena memang hasil dari 2 dan 2 ini tadi yaitu hasilnya 4 gitu ya. Dan dia hasilnya not equals 10 gitu ya. Ini sama saja kalau kita buat di perbandingan ini 10 tidak sama dengan 4 itu. Dan dia pasti benar karena memang pengecekannya not equals gitu ya. Oke, kalau ini tadi yang atas tadi kan dia pengecekannya 4 sama dengan 4 gitu ya. Itu. Oke, mungkin selain itu kita coba mungkin ya. Kita coba. Oke, sebelum itu kita ini dulu ya. Di sini ada namanya dependency injection yang dimiliki oleh Laravel gitu ya. Ketika kita mempunyai sebuah kelas gitu ya, maka kita bisa melakukan resolve dependency menggunakan yang namanya this app make gitu ya. Di sini karena kelasnya yaitu berupa to do service, maka kita bisa mendapatkan instance dari kelas ini
menggunakan dependency injection, maka kita akan menggunakan yang namanya this app make. Sehingga ketika kita dump service di sini, maka dia kembaliannya merupakan instance dari class to do service tadi. Sehingga bukan hanya kelasnya saja, tapi sudah objek dari to do service gitu. Nah, misalnya kita punya dependensi di to do service ini. Kita coba tambahkan construct gitu ya. Kita coba tambahkan hal lain, misalnya di sini misalnya to do value object, misalnya tapi inisiasi biasa. Oke, di sini kita tambahkan to do value object gitu ya. Oke, di sini to do service ini mempunyai dependensi ke to do value object. Gunanya dependency injection di Laravel yaitu kita nggak perlu melakukan manual resolve object, resolve class gitu ya. Kita nggak perlu new to do service, kemudian new to do value object gitu ya. Nah, kalau kita melakukan pembuatan objek manual kan kita menggunakan keyword new gitu ya di PHP gitu ya. Kita coba sini service. Nah, di sini harusnya dia sama saja dengan yang bawah gitu ya. Service. Dia hasilnya maka to do service yang di sana ada to do value object-nya. Oke, sebelum itu kita ganti ini public saja. Oke. Kemudian kita coba, kalau ini tadi menggunakan cara manual, kita coba menggunakan dependency injection milik Laravel. Kita coba dump service. Maka dia akan sama saja hasilnya karena memang kelas di value object ini tadi tidak ada dependensi ke tempat lain lagi gitu ya. Sehingga si Laravel bisa langsung melakukan resolve dependensi dari to do service ini. Jadi ketika kita pakai service maka akan sama saja kita membuat seperti ini tadi gitu ya. Jadi intinya fungsi dari this app making tadi seperti itu gitu ya, untuk melakukan resolve dependensi. Oke, kemudian mungkin cukup di sini dulu. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Monggo kalau ada yang ingin bertanya, saya kembalikan ke